lagi dalam pelajaran agama Kristen. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, semua anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Nah, hari ini Miss Katie akan cerita tentang kehebatan Tuhan. Tahukah engkau bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi? Ya, Miss Katie percaya bahwa kalian semua percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, hari ini Miss Katie mau cerita ada seorang bapak, coba lihat ke sini. Ada seorang bapak yang bernama Musa. Musa ini pada saat itu dia sedang mengembalakan kambing dombanya di padang. Tiba-tiba dia melihat ada api. Lalu dia mendekat. Dan ketika dia mendekat, dia lihat bahwa api itu ada di sebuah pohon, tapi pohon itu tidak terbakar. Dan ketika dia hendak dekat, Allah berkata, Musa, lepaskanlah kasutmu. Kasut itu alas kaki ya. Lepaskanlah kasutmu, sebab tempat ini kudus. Dan ketika dia mendekati pohon yang ada apinya itu, lalu Tuhan bilang, Musa, aku akan memakai engkau menjadi Allahku. Maka pergilah jumpai Raja Firaun, bebaskanlah bangsaku dari Firaun. Ya, tapi ternyata Musa itu dia takut. Dia bilang, Tuhan, aku nggak berani, aku tidak punya kemampuan untuk berbicara langsung. Lalu Tuhan bilang, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa menunjukkan, ini tongkat. Ayo lemparkan. Waktu dia lempar, ternyata tongkat itu berubah menjadi ular. Wah, Musa ketakutan. Lalu Tuhan katakan lagi, Musa, peganglah ekornya. Lalu Musa memegang ekor daripada ular tersebut. Lalu ular tersebut berubah menjadi tongkat. Nah, itu bukan karena Musa pintar, bukan karena Musa hebat, tapi karena Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya kepada Musa. Lalu Musa pun taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Musa pergi menghadap Raja Firaun. Coba lihat, ketika dia menghadap Raja Firaun, Musa bilang, Raja, Allah orang Ibrani mengutus aku untuk meminta izin kepada Raja agar orang Ibrani dapat menyembah Allah mereka ke gunung. Tapi Raja Firaun tidak setuju. Lalu dia mengusir Musa dan juga saudaranya Harun. Lalu Tuhan bilang, aku akan mendatangkan tulah bagi mereka. Nah, sebenarnya ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir dan juga Firaun. Tetapi hari ini Miss Katie hanya cerita tentang 5 tulah. Maka tulah yang pertama, Tuhan menyuruh agar Musa mengulurkan tongkatnya ke semua air yang ada di sungai ataupun air yang ada di Mesir. Dan ketika Musa meletakkan tongkatnya di air di semua tanah Mesir, semua air itu berubah menjadi darah. Ya, itulah tulah yang pertama. Tetapi Firaun tetap tidak mau mengizinkan orang Ibrani atau orang Israel pergi menyembah kepada Tuhan Allahnya. Lalu Tuhan katakan lagi, Musa, ulurkan lagi tongkatmu ke dalam air agar aku memberikan tulahku yang kedua. Waktu Musa mengulurkan tongkatnya lagi ke air di seluruh bangsa Mesir pada saat itu, apa yang terjadi? Ketika Musa mengulurkan, keluarlah semua kata-kata memenuhi Mesir, bahkan sampai ke istana raja. Ya, tapi begitu pun Raja Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhannya. Lalu yang ketiga, Tuhan katakan, Musa, ambillah debu tanah itu dan sebarkanlah, maka aku akan mendatangkan tulah yang ketiga, itulah nyamuk. Dan ketika Musa menuruti Tuhan, terjadilah tulah yang ketiga. Begitu banyak nyamuk ada di bangsa Mesir. Tapi lagi-lagi Raja Firaun tidak
Tapi lagi-lagi Raja Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu tulah yang keempat, Tuhan mendatangkan lalat pikat memenuhi Mesir. Tetapi tempat bangsa orang Israel atau orang Ibrani namanya tanah Goshen sama sekali tidak ada lalat pikat. Allah ingin menunjukkan bahwa umatnya akan dilindunginya, tetapi orang yang tidak taat kepadanya akan dihukum oleh Tuhan. Dan yang kelima, Tuhan katakan kepada Musa, aku akan mendatangkan tulah yang kelima. Nah, tulah yang kelima itu adalah penyakit sampar pada ternak. Maka ketika Tuhan memberikan tulahnya yang kelima, semua kuda, semua unta, semua kambing, domba, semua binatang peliharaan yang ada di tanah Mesir semuanya sakit dan banyak sekali ternak-ternak yang mati. Sementara di tanah Goshen, di tempat orang Ibrani, di tempat orang Israel tidak terjadi penyakit sampar. Tapi sekalipun Tuhan sudah memberikan 5 tulah kepada Firaun tetap mengeraskan hatinya untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, hari ini kita belajar hanya sampai 5 tulah. Kenapa? Karena kita akan lanjut di minggu depan. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Allah kita ini berkuasa atas semua ciptaan yang ada di dalam dunia. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu bagi kita. Yang kedua yang kita pelajari pada hari ini adalah bahwa ketidaktaatan manusia akan mendatangkan hukuman bagi kita. Nah, sama seperti Firaun tadi, dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan mendatangkan tulah, bukan hanya bagi Firaun tapi juga bagi seluruh rakyat Mesir. Yang ketiga yang kita pelajari adalah Tuhan mampu memakai siapa saja menjadi alat di tangannya. Musa itu adalah manusia biasa, tetapi dia dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga dia bisa mendatangkan tulah bagi Mesir. Nah, anak-anak, meskipun kamu masih kecil, percayalah bahwa ketika Tuhan memberkati engkau, maka Tuhan akan menolong engkau dalam kehidupanmu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, dan hari ini kita akan masuk dalam aktivitas kita. Yuk kita lihat aktivitas kita ya. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam aktivitas kita. Coba lihat di sini. Nanti kamu jangan lupa tulis nama ya. Terus kelompoknya kelompok apa? Dan kita akan melakukan kegiatan kita adalah mengisi teka-teki silang. Nah, Miss Katie sudah memberikan clue-cluenya di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, lihat di sini kalau ini ada kata mendatar berarti yang lurus ke samping ya. Kalau menurun berarti yang turun ke bawah. Nah, di sini kita lihat nomor 3. Mana nomor 3 yang mendatar? Ini dia ya. Ini dia. Nah, tulah kedua adalah apa tadi tulah kedua? Tulah kedua adalah katak ya. Katak ini yang kedua ya. Nah, kita isi di nomor 3, katak. Nah, karena ini huruf besar, kalian bisa bikin tiru saja huruf yang sudah ada. Nah, begini ya, katak. Lanjut, kita akan mengisi yang nomor 5. Ini mendatar. Tulah keempat adalah ya tadi ini ya, lalat pikat. Nah, kita tulis L A T P I K A T, lalat pikat. Nah, sekarang kita masuk di yang menurun atau yang turun ke bawah. Nah, kita tulis nomor 1 ya. Ini dia nomor 1. Tulah pertama adalah air menjadi ya tadi air menjadi darah. Ini nomor 1 ya. Jadi kita tulis di sini D, A-nya sudah ada, R A H, darah. Ya benar. Lanjut ya. Yang nomor 2 menurun. Ini dia ya. Tulah kelima adalah penyakit. Nah, tadi penyakit sampar. Ini kita isi nomor 2 ya. Di sini S A M P A R, sampar. Nah, yang terakhir yang nomor 4 secara menurun, kita lihat di sini. Yang keempat ini dia ya.
Tulah ketiga adalah nyamuk. Jangan lupa ya, ini dia, kita tulis dulu nomor 4. Sorry ya, tadi ini 5. Ini 5, ya, ini 4, nyamuk. N Y A M U K, nyamuk. Nah, ini kegiatan kita. Nanti anak-anak kerjakan di rumah ya. Nah, ini dia ya, bisa huruf besar, bisa juga huruf kecil, tidak masalah. Yang penting anak-anak dapat mengisinya dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan lagi. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.